DPO tersebut katanya adalah nama fiktif. Tanggapan dari keluarga almarhumah Vina terhadap Peggy bagaimana? Terhadap tuduhan bahwa Peggy sebagai pelaku? Untuk tidak? Suaranya mbak, suaranya mbak. Dikit mbak, suaranya mbak. Minumnya jangan di suara. Keluarga meminta kepada kepolisian untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadi terhadap Peggy yang dianggap sebagai pelaku DPO yang tertangkap, keluarga mengatakan menghimbau agar polisi jangan dulu terburu-buru. Karena ternyata sebelum Peggy ini ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap, sudah di BAP 6 pelaku terpidana dan 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan. Memang ada lagi saksi yang mau diperiksa 2 orang lagi. Tapi dari pelaku utama 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Itu ya mengenai Peggy ya. Sekarang apa sikap keluarga terhadap 2 tersangka DPO yang dianggap fiktif? Keluarga sangat keberatan karena Sangat keberatan. Kenapa? pengadilan itu sudah disebutkan 3 DPO. Kenapa sekarang baru disebutkan 1 DPO? Ya. Jadi sangat keberatan. Oke. Terhadap bahwa DPO fiktif inilah BAP dari 7 pelaku. Di sini diuraikan secara jelas peranan dari 3 pelaku DPO. Bahkan jenis motornya pun ada, cara memerkosanya pun ada, cara memukulnya pun ada di sini diuraikan. Ya. Dan kemudian ini dikuatkan lagi dalam surat tuntutan jaksa, surat dakwaan jaksa, fakta persidangan, bahkan dalam putusan hakim di amar putusan menyebutkan bahwa ada 3 pelaku DPO. Jadi ini putusan sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap dan ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan terbukti di persidangan. Ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh 8 orang terpidana bersama-sama dengan 3 pelaku DPO. Itulah hasil putusan perkara pidana yang sudah final. Kemudian sesudah kasus ini diviralkan oleh Hotman 911 2 minggu lalu, mulailah disidik ulang lagi oleh Polda Jabar. Kok bisa begitu cepat mengatakan 2 pelaku DPO ini adalah fiktif? Makanya keluarga keberatan. Terlalu cepat, terlalu prematur untuk mengatakan itu. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima akal sehat. Itu aja. Pertanyaan? Bang, artinya tidak ada transparan terhadap Polda Jabar itu nggak transparan? Nah, kalau kami mengatakan dari segi prinsip hukum, kalau terhadap Peggy, kalau masih ada keraguan-raguan, ya pidana tidak boleh ragu-ragu, harus bukti yang lengkap. Kalau masih ada keraguan-raguan, ya jangan dulu memvonis menyatakan sebagai pelaku gitu loh, jangan dulu melakukan itu. Yang kedua, mengenai 3 pelaku DPO, dari mana dia bilang bahwa 2 pelaku DPO yang fiktif, kok tiba-tiba hanya dalam waktu 2 minggu disidik ulang, membalikan putusan pengadilan yang sudah berbulan-bulan diputus hasil persidangan, itu yang kita keberatan. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima karena memang udah 8 tahun tidak ketangkap gitu loh. Ya. Bukan Peggy yang asli gimana nih bang? Kenapa? Nah, terus langkah apa bang yang akan diambil bang? Yalah, kalau dalam kasus begini kan keluarga terdakwa hanya bisa menghimbau kepada aparatur hukum negeri ini, upaya hukum yang lain nggak ada, ya kan? Makanya dengan konferensi pers ini mudah-mudahan sampai Bapak Presiden Jokowi juga mendengarkan ini, Menko Polhukam mendengarkan, agar benar-benar kasih perhatian seperti kasus Sambo. Itu makanya kita lakukan ini, karena upaya hukum dari keluarga korban tidak ada jalurnya di undang-undang. Pak mungkin gimana Bang, menanggapi kemarin kasus kan Peggy Bapak bang? Rudi, Bapak dari Bapak Peggy mengatakan bahwa si Peggy bukan
tersangka bang, dalam arti memiliki bukti-bukti satu, tidak pernah mengganti identitas dan mengganti Siapa yang mengatakan? bapaknya si Rudi, bapaknya Peggy kemarin, bahwa anak bapaknya Peggy mengatakan bahwa itu nama anak saya benar, tidak pernah diganti identitas, siap melawan karena dengan bukti-bukti yang banyak ya. Kau yang dengar itu apa katanya? Ya kalau kemarin sesuai statement dari Polda Jabar kan dia mengganti identitasnya, itu mengganti namanya di kos-kosan juga, dia mengatakan namanya Robi, itu bukan Peggy. Itu sudah diakui oleh Bu Kosni juga. Gitu. Jadi Peggy ini 4 bersaudara bang. Kemarin bapaknya bicara, anaknya pertama namanya Peggy, kedua Robi, ketiga Luciana, keempat Mirna atau siapa gitu 4. Jadi Robi dan Peggy itu orang yang berbeda, bukan karena ada satu lalu diganti nama. Gimana nih tanggapan? Ya kita kan nggak tahu. Kan Jadi ini aja, intinya karena ini masih samar-samar pembuktiannya, makanya tadi keluarga korban mengatakan ditinjau, mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap itu loh. Artinya masih belum benar-benar dipenuhi semua syarat pembuktian yang lengkap. Apalagi yang paling dasar ini 5 terpidana di BAP akhir-akhir ini menyatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya satu yang mengatakan iya. Jadi 5 lawan 1. Itu saat di BAP di Polda Jabar. Di BAP berakhir-akhir ini ya. Jadi dalam 2 minggu sebelum Peggy ditetapkan sebagai tersangka, 6 orang terpidana ini di BAP pulang dalam 2 minggu ini. Bukan BAP tahun 2016. Kalau BAP 2016 mengatakan ada 3 DPO ada di sini. Yang akhir ini 5 katanya mengatakan bukan Peggy. 1 mengatakan iya. Berarti kan ada keraguan. Nah, di mata hukum kalau memang ada keraguan, ya tidak boleh menentukan status seseorang bersalah atau tidak gitu loh. Bang, dalam konferensi pers kemarin Polda Jabar juga menyajikan peran Peggy Setiawan itu berdasarkan salinan putusan beberapa terdakwa Ya. gitu, Bang, ya. Sementara yang tadi Abang sampaikan bahwa di dalam salinan putusan memang ada 3 nama DPO gitu. Ya. Yang ternyata akhirnya disampaikan pelaku terakhir atau tersangka terakhir dalam kasus ini adalah Peggy Setiawan. Abang melihatnya gimana ketika menyampaikan peran? Yang saya tidak bisa mengerti adalah putusan pengadilan itu sepanjang menyangkut Peggy diakui oleh penyidik hasil persidangan, ya. Sementara terhadap 2 pelaku DPO dibilang itu fiktif, tapi buktinya ada. Untuk menyatakan itu fiktif apa? Karena persidangan mengatakan ada, dakwaan mengatakan ada. Kan dalam persidangan itu kan terjadi jawab menjawab antara jaksa dengan penasihat hukum dan hakim. Semua menyatakan benar ada 3 DPO. Bahkan dalam amar putusan, dari amar putusan pengadilan disebutkan ada 3 DPO. Ya berarti sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan ada 3 DPO. Ya, ternyata penyidik mengatakan hanya 1 DPO ini yang benar, 2 tidak. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalaupun itu benar nggak ini Peggy yang ditangkap ini? Ini pertanyaan kedua lagi. Artinya apakah dari terdakwa yang menyampaikan ada 3 DPO itu bisa dijerat pemberian keterangan palsu? Yang mana? Yang menyatakan bahwa ada 3 DPO kemudian berubah menjadi 1 DPO. Kalau saya mengatakan semua terpidana itu bisa kena menghalangi penyidikan, obstruction of justice, karena di sini disebutkan 3 DPO. Di persidangan juga mengatakan 3 DPO, ya kan? Kalau kemudian dia membuat BAP lagi dalam 2 minggu ini berubah, itu kan sudah menghalangi penyidikan, bisa kena tindak pidana baru itu semua. Termasuk kuasa hukumnya kalau terlibat. Nah, akan menyambangi nggak sih Bang ke pihak kepolisian juga? Sudah, orang kita sudah ketemu. Bahkan kemarin waktu Linda di BAP pun ikut kita dampingi, sudah ketemu Kapolresnya. Makanya kita tahu semuanya bahwa dari dia kita tahu bahwa ada 6 di BAP, baik baru-baru ini sebelum Peggy ditetapkan tersangka 6 terpidana di BAP, tapi hanya 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya, 1 mengatakan iya. Jadi memang sudah ketemu, sudah komunikasi dengan Polda. Bang, terkait hasil BAP Linda sendiri Bang? Kita kan cuma 1 DPO. Ya, Padahal di persidangan ada 3. ya. Kita
ada langkah ke pihak polisian nggak untuk bawa Nggak, ini? dari segi keluarga korban nggak ada upaya hukum. Ada himbauan kepada penguasa tertinggi hukum di negeri ini diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar presiden ikut memberikan perhatian serius. Dibuka ulang semuanya dari mulai awal sampai akhir, termasuk kecurigaan, termasuk tadi ada katanya keluarga ini nih, keluarga wakil bupati Cirebon. Ya memang saya pernah ngomong karena ada banyak di medsos kan, ada kata-kata katanya keluarga bupati. Saya mengatakan dalam sejarah kriminal di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, pelaku DPO selalu menghubungi keluarganya melalui medsos. Makanya waktu itu saya bilang, kalau memang ada tuduhan keluarga bupati terlibat, periksa medsosnya. Saya nggak mengatakan Ibu Ayu ini keluarganya terlibat. Ternyata anaknya yang dituduh itu pada dia. Ini anaknya masih, waktu kejadian masih umur 11. Itu dia tuh, ya. Bang, soal terkait hasil pemeriksaan Linda kemarin, ada apa Bang? Indah, Linda. oh Linda. Ya, gini loh, namanya juga pemeriksaan kerasukan ya. Ya, kerasukan itu pasti hasilnya nggak pasti. Ya, itu salah-salah pun dia bukan saksi fakta, jadi dia nggak bisa mengatakan dia saksi palsu. Namanya juga kerasukan, ya kan? Bagaimana? Jadi, dan itu benar atau tidak pun nggak bisa dipakai sebagai acuan. Anggap aja itu nggak ada. Tapi sebagai petunjuk, hanya sebagai sekedar petunjuk boleh. Tapi di mata hukum itu nggak ada, ya. Bang, kalau menurut Abang apakah diperlukan adanya tes uji kebohongan Bang seperti pada kasus Sambo? Ya misalkan, justru itu semuanya harus dilakukan maksimum, tes kebohongan, tes itu benar itu. Makanya saya bilang yang bisa melakukan ini semua adalah political will dari aparat penguasa negeri ini. Kami nggak bisa apa-apa, keluarga korban mana bisa. Jadi agar semua dites kebohongan, benar itu. Termasuk 8 terpidana dites kebohongan, ya. Kemudian saksi-saksi. Ada lagi pengacara dari si Saka, yang ibu itu mengatakan anaknya mengatakan itu kecelakaan murni katanya. Orang saya ada visumnya nih mengatakan bahwa itu kemudian di visumnya segala hasil otopsi mengatakan di bagian intim dari si korban ada air mani sangat banyak, sperma ada di sini. Bagaimana bisa disebutkan itu kecelakaan? Itu ada hasil otopsi, ada semua nih. Apa? Dan di dalam putusan pun Saka itu ada peranannya, di BAP pun ada dia yang memukul. Ya kayak gitu harus diproses hukum semuanya. Ya, jadi 3 DPO ini peranannya sangat terperinci di sini. Motornya apa, siapa bonceng siapa yang memerkosa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawanin duluan katanya. Ada lagi pemerkosa mengatakan saking terburu-burunya karena yang lain nunggu giliran, dia nggak sempat muncrat di dalam, muncrat di pahanya si cewek air maninya. Karena klimaksnya, karena juga mungkin saling dorong kan. Itu kan dan mereka itu tidak saling nuduh di situ loh. Kalau dia mengatakan pelakunya 3 DPO, bisa kita katakan itu fitnah. Tapi ini kan enggak, kami lakukan bersama-sama. Dari situ kita percaya bahwa ini memang pengakuan alamiah, pengakuan spontan. Di persidangan juga terbukti, di putusan terbukti. Jadi apa lagi? Jadi memang ini benar Anda mengatakan tadi, ini benar-benar semua upaya harus dilakukan, bahwa semua tersangkanya terpidananya ke Jakarta dilakukan tes kebohongan dan dilakukan benar-benar penyelidikan yang seksama gitu loh. Bang, izin soal ciri-ciri, yang pertama Peggy yang kita lihat ciri-cirinya ikal dan ada piercing nih Bang. Terus yang kedua Linda katanya juga ada yang bertato. Gimana nih Bang? Wah, Linda coba jelasin Linda. Kalau Linda yang asli nggak ada satunya. Linda yang asli yang kemarin yang ada di Kapolri, di Kapolres, ya yang BAP sama di waktu di ya sama awal ini awal. Sebelumnya sering cuma diajak sama Vina nggak sih si Linda itu? Kalau itu kurang tahu, saya kurang paham sebenarnya saya masalah dia sering ke rumah. Kalau saya kurang paham ya, karena memang saya pun waktu itu kerja nggak standby di rumah ada.
Kalau untuk terkait yang Peggy sendiri bang, ini kan piercing apa? Peggy, ini kan ada piercingnya dan rambutnya ikal. Tapi pasangan diamankan sekarang Peggy-nya berbeda, gimana nih bang? Ya, kalau makanya saya bilang kan udah mencakup terlalu terburu-buru ya. Ini kan baru dimulai penyidikan ulang. Tapi yang paling utama 5 dari pelaku tidak pidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Itu yang paling utama sini. Dari segi hukum itu sangat fatal itu. 5 lawan 1 loh. Ya. Bang, tadi abang kemarin perjanjian royalti soal film seperti apa sih sedikit aja. Ini kan agak polemik ya soal filmnya. Apa pesan kita? Bang, tadi abang sempat singgung juga terkait motor yang digunakan oleh Peggy. Apa? Motor yang digunakan oleh Peggy sampai saat ini tidak ada barang bukti. Tidak ada. Padahal udah disita sebagai barang. 2016 ada. Tapi pengakuan dari Apakah itu belum dirilis oleh polisi kan kita nggak tahu, karena kan cuma rilis bukti-bukti ijazah aja dan handphone itu aja. Kalau yang lainnya kan belum pendalaman lagi kan. Pak, tapi terkait pengakuan dari keluarga Peggy bahwa motor yang digunakan oleh Peggy itu adalah milik Peggy memiliki motor Smash dan di bawahnya itu disebut dengan motor Jupiter milik pamannya hingga saat ini. Intinya begini deh. Kalau sudah tidak ada motor berarti nggak ada barang bukti. Udah deh, kita jangan debat lagi apapun. Motornya dibilang ada, kalau nggak motornya udah tunjukkan kalau ada. Kalau nggak ada, ya jangan menduga-duga lagi dong. Kalau nggak ada motornya itu ya nggak ada barang bukti. Nggak ada barang bukti berarti lemah kasusnya. Tapi ada surat-surat kendaraan seperti STNK kemarin yang dibeberkan oleh pihak kepolisian itu tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa itu motornya Peggy. Ya, ada STNK tapi motornya tidak ada. Bagaimana dong? Kan harus ada bukti motornya. Artinya buktinya belum cukup. Ya kan? Ada STNK tapi nggak ada motornya. Apakah motornya ada? Nggak pasti kan? Ya kan? Jadi memang semuanya prematur. Apa itu isi konferensi pers tersebut? Kalau dibilang belum ketangkap, kita lebih memaklumi. Ya, kalau itu belum ketangkap. Tapi kalau dibilang fiktif, dibilang pelaku, itu kita masih kurang setuju. Karena kecewaan nggak sih dari keluarga sendiri kan mungkin terkait kemarin konferensi pers dari Polda Jabar sendiri, ada kekecewaan nggak sih dari keluarga sendiri? Kecewa ada, makanya kan tadi saya bilang saya sangat keberatan sama kasus ini. Bangga. Kecewa katanya, ya. Bang, mungkin agak yang sensitif mengenai pemerkosaan ini kan tidak diungkap dalam persidangan. Bagaimana dijelaskan? Apanya? Pasal pemerkosaan dan pemerkosaan karena tidak diungkap dalam persidangan. Kalau nggak salah diungkap kok, terbukti kok. Ada. Ada kok, coba. Ya, ada kok, terbukti Tapi kok. kan ada pelaku masing-masing kan udah menyatakan perbuatan. Coba. Oke, ada tindak lanjut nggak dari Ini ada kan ini. Mengadili satu. Ini dalam kodisnya apa ini? Ripaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Namanya panjang banget sih. Terdakwa Ripaldi Aditya Wardana Ucil bin Asep Kusnadi. Sama Eko Ramdhani. Di dalam amar 1 putusan pengadilan. 1. Menyatakan terdakwa 1 Ripaldi Aditya alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terdakwa 2 Eko Rahmadani alias Koplak bin Kosim di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Berarti ada pemerkosaan, ya. Terus, oke. Ada lagi. Apa aja? Oke. Di dalam putusan dari Hadi Saputra alias Bolang bin Usare alias Bolang, hakim menyatakan barang bukti tambahan barang-barang bukti akan dikembalikan kepada penyidik, akan dipakai dalam perkara lain, dalam perkara 3 DPO.
Jadi memang diakui ada 3 DPO dalam putusan. Dalam persidangan pun ada semua DPO-nya. Ya. Oke. Ada lagi? Yuk. Apa? Hubungan yang politikal terhadap Jokowi, kenapa tidak kepada Kapolri? Ya, kita menghimbau kepada semua, ya semua lah, bukan hanya kepada Pak Jokowi, kepada semua yang punya kuasa hukum di negeri ini. Udah itu aja deh. Ada niatan juga nggak untuk audiensi dengan Komisi 3 DPR? Saya kira dengan kompresi seperti ini, harusnya Komisi 3 itu mulai bergerak. Dan sampai hari ini, adakah komentar dari Komisi 3? Sampai hari ini Komisi 3 Hukum tidak mengeluarkan satu kata pun. Padahal mereka nanti begitu pensiun, sampai hari tuanya dibayar oleh negara uang pensiunnya. Dari pajak rakyat. Serius loh, anggota DPR itu dapat pensiun seumur hidup loh. Sampai hari ini Komisi 3 DPR tidak berbuat apa-apa. Kita sangat kecewa tentu. Oke, yuk, makasih. Udah? Yuk, makasih Bang.